Nah, oke. Kita ambil dulu foto sebentar untuk laporan. Boleh dinyalakan kameranya, yang bisa menyalakan kamera, silakan nyalakan kameranya. Oke, sebentar. Lupa nanti nggak. Ini, oke. Itu 2, 3. 1, 2. Oke. Nah, oke. Ya, saya mengundang Mas Cipto ini ya apa namanya untuk memaparkan gimana sih sekolah di sana gitu ya, berbagi cerita, kemudian toleransi dan kebinekaan yang dirasakan setelah berada di luar itu seperti apa begitu ya, karena kan kebetulan Pak Cipto ini sudah hampir 2 tahun ya sekarang ya, Tiga masih tahun ya. hampir. Iya, hampir 2 tahun di Inggris gitu ya. Jadi kurang lebih sudah tahu suasananya. Kalau yang masih baru 1 bulan 2 bulan mungkin belum berani terasa atau merasakan yang ini ya. Tapi kalau sudah 1 tahun 2 tahun kan sudah apa namanya sedikit banyak tahu seperti apa sih bedanya gitu dengan Indonesia dan di luar sana gitu ya. Sebagai informasi, Pak Cipto Wardoyo ini S1-nya di UNP, Universitas Negeri Padang. Ya, pendidikannya bahasa Inggris jurusannya. Kemudian S2-nya bareng dengan saya, Universitas Pajajaran. Kemudian yang sekarang S3-nya di Coventry University. Jurusannya semuanya sama. Kalau satu bahasa Inggris, satu S2, S3-nya sama linguistik. Ya, bagian bahasa seperti saya gitu ya. Nah, kebetulan eh, Mas Cipto ini juga apa namanya dosen pengajar di fakultas apa Mas Cip Adab dan Adab ya. humaniora. Nah, Ya, Adab dan Humaniora di apa namanya UIN Sunan Gunung UIN Jati Sunan Bandung. Gunung Jati Bandung. Ya, jadi kebetulan berangkat ke sana mendapatkan beasiswa ya dari kampus. Nah, apa namanya? Kemudian apa disertasinya terkait juga tentang ceramah ya, Mas Cip ya. Bahasa ceramah. Saya ceramah untuk apa namanya ya berarti kan terlihat ya toleransinya di masjid sini dengan masjid sana mungkin beda begitu kan kalau di ceramah gitu. Untuk menyingkat waktu mungkin saya akan kasih kesempatannya langsung saja kepada Pak Cipto Wardoyo untuk memberikan pemaparan mengenai materi yang akan diberikan untuk kali ini yaitu untuk modul Nusantara toleransi apa namanya inspirasi ya. Nah, sebagai ini apa namanya sebagai informasi Mas Cip ini mahasiswa kita ini bukan dari ITB. Jadi yang dari ITB hanya satu mentor saya dan Irfan Fauzan itu mentor dari ITB, sisanya ini program MBKM atau pertukaran pelajar dari beberapa universitas di seluruh Indonesia. Jadi yang kebetulan sekarang ini ada dari tiga lokasi ya, 4 ya, kalau tidak salah. Pokoknya ada yang dari Riau, ada yang dari apa namanya Jambi, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kupang. Ya hanya segitu ya kita ya, 4 wilayah besar gitu ya. Jadi Mas Cipto juga ini sebetulnya dari Jambi ya, Mas Cipto dari Ya, Lampung. Jambi, lahirnya di Ah, Lampung. Saya sudah banyak di oh, Sumatera itu. nah itu Satunya di Padang. nah saudaranya Ikhwan, Ikhwan ya, kayak sih. Ikhwan dari mana tuh? Dari Jambi atau Lampung? Iya Pak, dari Jambi Pak. Jambinya di mana? Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pak. Tanjab Timur ya. Iya Pak. Saya dari Merangin, Bang. Oh Merangin ya Pak. Ya. Oke, silakan Mas Cip. Nah, bisa dimulai. Saya sudah co-hostkan Iya. untuknya. Oke. Waktunya berapa menit nih? Tidak Mas ada Adi? wajah, tidak ada batasan, santai aja. Pokoknya ini Oh kita iya tuh iya iya. sebetulnya 2 jam, mungkin Mas Cipto ya setengah jam atau 40 menit juga boleh lah gitu ya. 1 jam juga tidak apa-apa. Tapi ini pokoknya ini aja santai aja nih ngobrol santai. Oh iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Alhamdulillah subhanahu wa fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Waladi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Sutyadi Rahmansyah. Saya biasanya memanggilnya Kang Adi ya, yang sudah mengundang saya pagi hari ini waktu UK dan mungkin siang hari ya waktu di Indonesia ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, ketika saya kemarin ngobrol minggu kemarin ya Kang Adi ya, Iya, betul. ngobrol tentang apa namanya gimana nih memberikan materi. Sebenarnya saya agak ragu nih, khawatir tidak sesuai dengan ekspektasi ya, karena kesibukan sebagai student juga ya, mungkin kita tahu ya kalau kuliah itu kan kesibukannya lumayan banyak ya. Tapi sekali lagi ini karena bentuknya sharing dan diskusi ya, berbagi pengalaman dan inspirasi, mungkin ya mudah-mudahan ini ya bisa kita ini ya berbagi di sini gitu. Sekedar perkenalan ya, saya sebenarnya kalau lahir saya di Lampung ya, kemudian di Jambi, kemudian kuliah di Padang ya, Sumatera Barat, S2 di Bandung ya, Jawa Barat, dan sekarang ya saya juga kuliahnya di negara barat nih, jadi banyak barat-baratnya dikit. Ya, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Western countries ya, di Inggris. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan juga nanti mungkin lebih banyak ke diskusi ya, karena saya membuat slide itu masih secara umum gitu ya, tidak ada spesifik khusus tentang apa namanya tadi ya, wawasan Nusantara atau terkait dengan kebinekaan atau toleransi. Nanti mungkin dalam sesi diskusi tanya jawab kita akan lebih banyak menggali itu ya. Terima kasih sekali lagi ke atas kehadiran kita semua ya. Ini ada beberapa yang sudah menyalakan video ya, Mas Ikhwanul Muslimin, Mbak Wahyu Indah. Mbak Wahyu ini dari mana ini? Mbak Indah ya? Suaranya nggak kena. Jadi ini seperti yang sampaikan Kang Adi tadi dari beberapa kota ya. Iya, Ini ada Mas Bobi nih. Mas Bobi dari mana ini? Dari Riau, Mas. Oh, Riau ya. Saya kebetulan teman di sini banyak juga dari Riau, Universitas Riau sama Universitas Sultan Kasim Riau ya. Di Pekanbaru ya. Saya baru sekali dulu Pekanbaru ya. Baik, ini saya nyoba buat presentasi PowerPoint, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja, cuma ya paling tidak kita ada sedikit gambaran lah gitu ya tentang Inggris ya. Ya, mengenal secara ringkas putar kehidupan atau budaya Inggris gitu ya. Mungkin nanti kita bisa melakukan studi komparatif ya, bagaimana di Inggris, kemudian bagaimana di Indonesia. Mungkin ada hal-hal positif yang bisa kita serap, kita ambil di Inggris, atau mungkin hal-hal negatif yang ya tidak cocok dengan budaya kita di Indonesia gitu. Jadi mungkin kita lihat, kalau nanti saya akan mungkin lebih banyak melihat hal-hal positif ya, sebagai sharing pengalaman, ya nanti mungkin kalau negatif dan sebagainya bisa kita bahas dalam sesi diskusi ya. Ya, ini adalah City Council Coventry ya, yang biasa kita lewati ya. Ini letaknya persis di samping kampus Coventry ya. Ya, kalau dari sebelah kanan di gambar ini itu adalah kampus Coventry University. Kalau di sebelah kiri adalah city center ya, pusat kota. Jadi kalau kita kuliah di Coventry, kita nggak terlalu ribet lah kalau mau belanja, karena di samping kampus itu pasar gitu. Jadi kalau udah dari kampus pusing mau belanja, geser dikit udah pasar gitu. Kemudian apa yang kita tahu tentang Inggris? Mungkin teman-teman banyak lah ya membaca informasi, kemudian dari film, novel, berita gitu ya. Mungkin ada yang mau sedikit sharing Inggris itu apa, bagaimana, mungkin dari pengalaman yang sudah kita dapatkan di Indonesia gitu ya. Kira-kira ada yang mau sharing sedikit apa yang kira-kira terkenal di Inggris gitu.
apa yang menjadi ciri khas Inggris gitu. Olahraga sepak bolanya, Pak. Oh ya, Ya. Premier League ya, Ya. sepak bola. Nah, sepak bola ini menjadi apa ya? Kayak kalau di Inggris itu bahkan menjadi seperti agama gitu ya. Orang itu bisa berantem, bisa tawuran gitu gara-gara sepak bola gitu ya. Kayak di Indonesia aja gitu. Tapi memang di sini lebih teratur karena memang ya lebih apa ya? Pengamanannya lebih ketat gitu kan. Kemudian tapi mungkin di jalan tuh masih ada satu dua gitu ya. Yang ini bahkan kemarin waktu pertandingan dengan apa ya? Di London itu sempat sedikit itu ya, ada clash gitu ya. Nah, apa lagi? Silakan. Ratu Elizabeth, Pak. Iya, Ratu Elizabeth ya. Queen Elizabeth ya. Yang kemarin suaminya baru meninggal ya. Jadi Ratu Elizabeth ya. Sebagai apa namanya? Ya ratu terlama mungkin ya, karena dari usia berapa beliau itu naik tahta sampai sekarang ya menjadi apa namanya? Ratu di Inggris. Ada lagi? Silakan. Film Harry Potter, Pak. Harry Potter ya. Saya juga suka nih Harry Potter ya. Harry Potter ya, ini banyak seriesnya. Jadi selain ada di novel juga sudah ada di filmnya ya Harry Potter ya. Dan di Harry Potter ini scene-nya atau beberapa episodenya mengambil lokasi di kampus yaitu Cambridge dan Oxford University ya. Jadi kalau lihat ada bangunan-bangunan bagus kemudian ada ini itu sebagiannya ada di kampus gitu. Dan di sini juga ada Harry Potter Museum ya di London dan di Edinburgh. Jadi penulisnya yaitu tinggalnya di Edinburgh sekarang. Ada lagi yang dari ibu-ibu nih? Ya, ceweknya belum. Jam besar Indah di ada? Inggris, Pak. Gimana? Jam besar yang ada di Inggris yang Oh namanya iya, Big jam Ben. besar. Itu namanya apa? Big Ben ya. Iya. Ini saya sambil nunggu ini Big Ben itu beres direnovasi, Kang Ade. Jadi udah 2 tahun belum beres-beres nih. Jadi nggak bunyi-bunyi ya. Belum bisa bunyi ya Mas. Gitu. Iya, nah ini adalah salah satu keunikan di Inggris gitu ya. Dia itu kalau renovasi, bikin gedung itu butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Big Ben itu setahu saya itu bisa direnovasi ya sekitar 5 atau 7 tahun mungkin ya. Saya sudah 3 tahun di Inggris nih. Udah 3 tahun Desember ini, saya udah 3 tahun. Saya nunggu itu renovasi. Pertama saya datang, katanya ini sedang direnov. Mudah-mudahan nanti 2 tahun lagi beres. Sampai sekarang belum. Jadi memang mereka ya secara apa ya planning dan perencanaan itu ya panjang gitu ya. Dan memang membuat bangunan di Inggris itu kayak kita lihat aja hasil dan kualitasnya gitu ya. Jadi memang kokoh, kuat, dan tahan lama gitu. Jadi mungkin kita bisa belajar dari mereka lah. Ya, biar lambat tapi kuat dan tahan lama gitu ya. Tapi bisa jadi ini ada satu kritikan dan jokes. Mungkin nanti kita, di Inggris itu ya terkenal lama gitu ya. Jadi akhirnya nanti akan tergeser dengan Cina misalkan. Cina itu cepat gitu ya. Dan apa namanya bisa lebih efektif waktu gitu ya. Meskipun kadang secara kualitas ya belum mendukung gitu ya. Mungkin itu. Ya jadi sebenarnya banyak yang bisa kita ini lihat dari Inggris ya. Bisa kita apa namanya cari inspirasi dan sebagainya dari Inggris ya. Nah, mulai dari Harry Potter tadi ada John English, James Bond gitu kan banyak ya. Kemudian ada novel-novel seperti Sherlock Holmes, Shakespeare gitu ya, karya-karyanya begitu banyak. Kemudian novel-novel klasik juga banyak dari Inggris. Kemudian tadi ya Premier League ya MU gitu ya, Liverpool, Arsenal mungkin ada apa ya yang hobi bola ya di sini. Tapi memang kalau mau nonton bola secara live gitu ya, datang ke lapangan itu lumayan mahal ya. Kalau biayanya mungkin di sini bisa 50 atau 60 pounds ya. Ya sekitar jutaan lah ya. Kalau saya daripada nonton itu mending untuk ini aja untuk belanja. Tapi kalau mungkin yang hobi bola mungkin mereka ya akan menyisihkan uang untuk itu gitu ya. Tapi kalau misalkan bukan pertandingan atau apa ya pertandingan percobaan atau latihan itu mungkin 30 pound ya. Lebih murah.
kemudian ada post office, telepon, taksi. Kalau taksi di sini ada black cab ya, black taxi ya. Jadi taksinya itu kayak unik ya, klasik model. Ya, jadi Uber juga ada di UK itu, tapi taksi-taksi tradisional kayak black cab, kemudian apa namanya yang kayak lihat di gambar ya, taksi gitu ya, hitam itu juga tetap beroperasi ya, dan banyak gitu ya. Nah, ini tentang UK gitu ya. Kita mungkin tahu ya sebenarnya ya, Pak, bahwa UK itu singkatan dari The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Jadi UK itu sendiri terdiri dari 4 negara gitu. Negara bagian pertama England, kemudian Scotland, Wales, dan Ireland ya. Kalau England ibu kotanya London, ya Scotland ibu kotanya Edinburgh, Wales itu ibu kotanya Cardiff, dan Ireland ibu kotanya Belfast. Nah, ini kayak kalau kita lihat di peta ya sebenarnya. Dia ada 4 ya negara bagian. Bahkan sekarang kita tahu bahwa Scotland itu sudah punya Perdana Menteri sendiri ya, yang pertama gitu. Kemudian populasinya itu sekitar 66 juta gitu ya. 66 juta. Dan kalau kita lihat dari sebaran demografinya, memang Inggris ini banyak memiliki penduduk berusia lansia gitu ya, usia lansia gitu. Jadi kalau kita mau main kemana ya, ke pasar gitu, ke city center gitu, ke pusat kota, kita akan banyak melihat itu ya, nenek-nenek usia 80, 90 bahkan 100 tahun itu jalan-jalan di city center gitu ya. Yang mereka itu ya aktif gitu ya. Kalau di Indonesia kan kalau udah 80 tahun itu udah di rumah aja ya. Tapi kalau di sini di Inggris mereka itu aktif jalan itu ke city center, kemana, bahkan ada nenek saya ketemu dengan teman itu ya, nenek-nenek yang usianya mungkin lebih dari 100 tahun ya, sampai jalannya pakai dorongan roda gitu ya, sudah nggak jelas suaranya, masih jalan gitu ya, berani jalan sendirian gitu. Ini salah satu uniknya Inggris ya, mereka orang-orangnya aktif ya, dan ya mereka aktif berjalan, bergerak gitu ya. Ya tidak banyak yang tinggal di rumah gitu. Kemudian dari segi ukuran sebenarnya ya Inggris ini separuhnya Pulau Sumatera ya gitu ya. Kalau kita bandingkan secara ini ya, secara ukuran gitu ya. Jadi sebenarnya lebih luas Sumatera dibanding. Kemudian ini ya menggunakan ukuran measurement ya, kilogram, kemudian meters, miles ya. Jadi di sini ukurannya tidak kilo ya, tapi biasanya kita menggunakan mile. Mungkin nanti bisa di searching ya, standar ukuran yang ada di UK ini. Kalau teman-teman berminat detailnya gitu. Kemudian kita lihat cuaca ya, kemudian musim ya. Sebenarnya kita di Inggris itu ada 4 musim ya. Pertama itu musim winter gitu ya, itu musim dingin. Musim dingin ini biasanya puncaknya nanti Desember, Januari gitu ya. Makanya kalau salju itu rata-rata di Desember dan Januari. Dan ya tidak setiap tahun juga sih kita ada salju ya. Saya 3 tahun di Inggris, baru sekali ini tahun ini baru dapat salju ya, Januari tahun ini gitu. Jadi 2 tahun sebelumnya itu tidak ada salju. Tetapi yang selalu ada salju itu ada Scotland bagian utara ya, Edinburgh gitu ya. Edinburgh, Aberdeen gitu. Dia senantiasa tiap tahun itu ada salju. Kemudian ini selain winter ada spring ya. Kalau spring itu musim bunga gitu ya. Nah, ini ada beberapa foto saya nih di depan kosan itu ya. Jadi musim bunga itu kalau kita ke taman itu bagus banget. Kalau di London itu ada banyak taman ya. Ya, Saint Pancras itu salah satu taman terbesar di city center ya, kota London dekat Big Ben itu. Itu bunga-bunga sakuranya tuh indah banget tuh kalau kita main ke sana. Cuma kebetulan pas 2 tahun kemarin ya,
itu pas lockdown. Jadi ya walaupun bagus kita nggak bisa kemana-mana gitu kan, di rumah aja gitu. Karena London itu adalah kota terpadat mungkin ya, tersibuk di dunia mungkin ya, karena luar biasa itunya apa namanya kalau sudah apa namanya kalau sudah aktivitas normal gitu ya, itu udah padat banget gitu. Kalau naik tube itu kadang sering kita nggak dapat tempat duduk gitu ya. Kita seringnya berdiri. Ya kayak di Jakarta aja lah gitu ya, udah padat gitu. Ini hampir sama lah dengan London, Jakarta itu mirip-mirip ya. Kemudian summer itu musim panas, ya biasanya bulan Juli, Agustus gitu ya, musim summer ini. Dan musim summer ini sebenarnya panas itu, ya mungkin karena saya udah lama di UK kemarin ya, jadi ketika panas pun musim puncak musim panas itu sekitar 32 derajat, itu kerasa panas banget Kang Adi. Waduh, waduh, saya hampir mau beli kipas angin itu. Tapi kebetulan alhamdulillah nggak jadi gitu ya. Karena 3 hari kemudian udah dingin lagi. Jadi cuaca di Inggris itu nggak disiplin ya. Suka berubah-ubah gitu. Jadi memang kalau di sini itu ya ada pepatah sedia payung sebelum hujan ya. Memang di sini kayak gitu ya. Dari panas atau hujan gitu kan. Ya, jadi memang sulit diprediksi kalau cuaca di sini. Kemudian autumn ya. Autumn itu musim gugur ya. Nah, sekarang itu udah musim autumn ya, dari September, Oktober, dan November ya. Nah, biasanya kalau musim gugur ini apa ya, daunan itu ya jatuh gitu ya. Daun-daun itu mulai menguning, merah gitu ya. Jadi kalau saya dulu waktu di Indonesia, kok ada ya daun warnanya merah gitu ya. Ternyata emang ada di UK itu. Jadi daun-daun itu kalau musim gugur itu udah warnanya merah gitu ya. Kuning, merah gitu ya. Jadi warna-warna inilah, warna-warna yang cerah gitu. Nah ini apa namanya, foto yang di taman ya, di taman di rugby waktu musim apa namanya salju kemarin. Kemudian ada beberapa apa namanya nilai-nilai atau values di Inggris yang mungkin bisa kita lihat dan kita komparasikan dengan di Indonesia. Yang pertama itu personal space ya, tentang ya personal space. Jadi apa ya, ketika kita hidup di Inggris ya, itu kita ada batasan-batasan atau space gitu ya. Jadi kita kalau kita dengan teman mungkin kita bisa intim, ini ada apa ya? Ada lingkaran lingkaran. Ada di sini ada intimate gitu ya. Kemudian ada personal distance, kemudian social distance, sorry. Ya, jadi ini biasanya kalau kita baru kenal gitu ya, orang Inggris itu tidak mau dekat gitu ya. Jadi ada personal distance ya. Kalau kita ada social distance gitu ya. Jadi kalau COVID itu kan ada social distance. Nah kalau orang baru kenal itu kita nggak apa ya, nggak ada orang pelukan atau apa ketika belum kenal gitu. Yang pelukan itu hanya teman dekat, keluarga gitu ya. Ya. Kemudian ada social distance ya, social distance. Kalau kita biasanya bertemu secara formal biasanya kita jabat tangan ya jabat tangan gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin di Indonesia, di Barat itu cium kanan kiri ya belum tentu dan nggak semuanya gitu ya. Ini tergantung konteksnya. Kalau dia teman dekat, kalau dia keluarga, iya dia seperti itu. Tapi kalau dia apa namanya ya baru kenal, dia kan ada personal distance ya, social distance ya. Dia menjaga jarak gitu ya. Kalaupun salaman dia nggak salaman kayak gitu, cium tangan baru ketemu enggak gitu ya. Kalau di Indonesia kan kalau dengan apa gitu ya cium tangan ya. Mungkin kalau di sini jadi kaget orang, wah ini apa nih? Jadi mungkin beda budaya gitu ya kan. Jadi mereka ada area personal ya, personal distance. Ya. Walaupun sebenarnya beberapa ini ya apa ya budaya yang mungkin tidak cocok, misalkan mereka kalau mau apa namanya musim panas itu mereka bisa buka baju ya, bahkan di tub gitu ya, buka baju gitu ya. Terserah mereka. Tapi ya apa ya, tapi poin-poin itu mereka tidak, misalkan kalau kita memegang mereka kita nggak boleh gitu ya, menyentuh orang gitu ya, itu merupakan apa namanya ya, melanggar privasi ya, personal space seseorang gitu. Jadi kita apa ya,
menghargai mereka gitu ya, ada personalization. Jadi nggak ada misalkan touching atau pegang gitu ya, nggak ada gitu ya. Kemudian mutual respect ya. Jadi Inggris juga itu multi sekarang ya. Ya, jadi banyak apa namanya imigran dari Timur Tengah, kemudian dari Eropa Timur, dan ya banyak juga ya dari negara-negara ya pokoknya udah multikultural lah. Jadi kemudian agama juga ya multi faiths ya, multi religions, kemudian multi ethnics. Jadi di sini juga ada disebut mutual respect ya, saling menghargai, toleransi lah bahasanya ya kalau di kita ya, tenggang rasa gitu. Jadi tidak ada apa namanya kita menghina ya atau mengolok-olok atau mungkin ya memaksa gitu ya orang lain untuk ikut keyakinan kita, itu nggak ada di sini. Jadi setiap orang memiliki kebebasan ya, kebebasan. Bahkan setiap orang itu ya berhak untuk menentukan pilihannya masing-masing gitu ya. Jadi setiap orang itu harus menghargai ya hak setiap orang gitu ya. Jadi mutual respect ini sangat dijaga gitu ya. Artinya kita boleh tidak setuju dengan orang lain gitu ya. Kita boleh gitu ya. Tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau keyakinan kita atau ideologi kita kepada orang lain. Jadi bahasanya ya kalau kita suka kopi ya ya silakan saja gitu. Ya, kalau saya suka teh ya mangga saja. Jadi artinya silakan aja kita beda pilihan, tapi jangan memaksakan kamu suka kopi ya, saya masukkan kopi kamu teh saya gitu ya. Jadi nggak toleransi kan jadinya kita. Jadi di sini toleransi poinnya adalah ya menghargai setiap keyakinan, setiap ide, setiap gagasan setiap orang gitu ya. Tanpa ya menyalahkan atau mungkin ya memaksa ya mengikuti ide kita gitu. Kemudian yang selanjutnya itu privacy. Nah, privacy ini juga penting ya. Mungkin di Indonesia apa ya, belum terlalu apa ya, belum terlalu ngeh kita bahwa setiap orang itu memiliki privacy masing-masing. Misalkan di sini ya, ada di foto, ada gambar itu. Kalau kita mau foto gitu ya, memfoto gitu ya, atau apa ya, kita misalkan jalan-jalan foto gitu ya. Terus ada orang gitu ya di belakang kita, maka kita nggak boleh memfoto gitu. Karena di belakang kita itu kan ada apa ya, privasi orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita foto-foto gitu ya, saking asiknya foto-foto ada foto orang lain, kemudian kita upload di sosial media atau di YouTube atau apa, itu nggak boleh. Jadi privacy itu poinnya adalah kita tidak boleh ini apa namanya sembarangan ya mengambil foto dan sebagainya gitu ya. Kemudian mungkin nanti dalam diskusi kita akan lebih banyak bahas ya. Kemudian yang terakhir adalah freedom of speech ya. Freedom of speech itu ya setiap orang berhak untuk mengeluarkan pikiran, ya, gagasan, ide gitu ya, dan tidak ada larangan ya terkait ini gitu ya. Jadi misalkan di sini kemarin saya lihat ini apa namanya demonstrasi ya Free Palestine gitu ya ini di depan Birmingham City Center ya, Birmingham City Council ya. Jadi setiap orang berhak untuk demonstrasi gitu ya. Kemarin juga ya kalau di Inggris itu juga ada, di Inggris juga ada yang gila gitu kan. Misalkan anti masker gitu ya, mereka demo juga, demo gitu ya, anti masker ya difasilitasi, tetapi tetap dijaga gitu ya, jangan sampai merusak dan sebagainya gitu. Kalau sampai merusak tetap nanti akan dibawa ke ranah hukum. Jadi freedom of speech itu bahkan di ini apa namanya di Inggris itu orang tuh bebas mengkritisi, mengolok-olok ke perdana menterinya gitu kan. Jadi mereka bebas untuk apa namanya berpendapat, tetapi tetap ketika ada kerusakan atau apa nanti bisa masuk ke ranah hukum. Jadi ya seperti di Indonesia lah, kebebasan yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian kesantunan di Inggris ya, mungkin Kang Adi banyak ya, udah banyak ini pakarnya, pakar kesantunan atau politeness ya. Ya, jadi kalau secara umum ya di Inggris ini ya karena mungkin kalau di Indonesia kayak di Jogja ya, aristokrasi ya kerajaan. Jadi di Inggris ini apa ya sangat menjunjung tinggi kesantunan, bahwa ketika orang itu berperilaku atau ya bertindak tidak sesuai dengan norma-norma maka dianggap ya tidak santun, tidak sopan ya, atau tidak baik gitu ya.
Karena mengatakan bahwa di sini. So the first reason why the British are so polite is because it's considered as part of upholding a national treasure like tea. Ya, jadi kayak udah menjadi kekayaan bangsa Inggris gitu ya. Seperti teh gitu ya, sebagai kesantunan ini merupakan salah satu kekayaan nasional. Ya, jadi memang ciri khas ya Inggris itu adalah memiliki kesantunan atau indirect mungkin ya kalau Kang Adi ya. Kalau ketika kita bahas secara linguistik ya, bagaimana kesantunan itu identik dengan indirect atau mungkin indirect dengan positive polliness-nya. Misalkan kata-kata thank you itu banyak sekali ya di Inggris nih ya. Thank you, sorry dan sebagainya. Gitu ya. Jadi hal-hal yang lumrah ya, kata-kata yang sering kita dengar di Inggris ya dalam percakapan sehari-hari ya itu sorry atau thanks gitu ya. Kalau di ini seringnya thanks itu pakai cheers ya. Cheers itu juga maknanya thank you. Nih, ini ada juga anekdot gitu ya. Kalau kita misalkan ada orang tenggelam gitu ya. Kalau tenggelam itu dia bilang help gitu ya. Jadi orang Inggris ya ngeloyor aja diam aja gitu. Karena itu dianggap tidak sopan gitu. Tidak sopan itu. Jadi nyuruh-nyuruh aja nih, tolong nih. Tolong saya gitu, nggak bisa gitu ya. Yang benar itu gitu, harusnya gini gitu. Excuse me sir, I'm terribly sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping me a moment, as long as it's not trouble of course. Ya, jadi ini apa namanya anekdot di Inggris ya. Jadi dalam kondisi apapun ya kita tetap bagaimana untuk menjaga sopan santun gitu ya di sini ya. Kemudian tentang garden in the UK. Nah, ini beberapa keindahan atau apa ya, ciri khas di Inggris itu banyak taman ya. Karena di sini digambarkan dari World Life Garden Forum ya, sekitar 87% ya. Ya, rumah-rumah di Inggris itu memiliki taman. Ya, kemudian secara umum ya totalnya ada 23 juta taman di Inggris. Di sini kalau setiap borough ya, borough itu mungkin setingkat kelurahan ya atau mungkin kecamatan gitu ya, memiliki taman gitu ya. Taman ini di sini banyak tumbuhan gitu ya kan, bunga gitu, pepohonan, kemudian ada tempat bermain anak gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang berminat bawa keluarga di Inggris gitu ya, tempat yang paling enak itu ya di taman gitu ya. Jadi hampir setiap ada beberapa blok rumah itu ada taman itu yang luas gitu. Nah, ini ciri khasnya, bahkan kalau di Inggris itu terkenal itu di London itu menjadi City of Garden ya. Jadi kota yang penuh dengan taman gitu ya. Jadi taman itu sangat banyak ya di Inggris, sehingga ya pertama mungkin bagus juga ya untuk menyerap karbon dioksida gitu kan. Karena pohon-pohon dan sebagainya itu kan rindang gitu kan. Kemudian kedua tempat untuk berkumpul, ya tempat untuk gathering dan sebagainya. Jadi memang taman ini menjadi ciri khas daerah-daerah di Inggris. Nah, ini yang di belakang saya itu merah itu ya. Pohon yang merah itu ketika apa namanya? Musim gugur ya. Jadi musim gugur itu biasanya kalau musim summer itu musim panas, pohon itu warna hijau gitu ya. Tapi kalau udah musim gugur itu udah merah. Kemudian museum. Nah, ini museum ini juga menjadi ciri khas Inggris gitu ya. Estimasinya ada sekitar 2.500 museum di Inggris. Kemudian jumlah yang mengunjungi museum itu sekitar lebih dari 100 juta per tahun gitu ya. Itu kan luar biasa ya. Penduduk Inggris itu kan sekitar 60 juta ya. Jadi kalau yang mengunjungi museum itu 100 juta itu berarti ya hampir setiap orang di Inggris itu pergi ke museum 2 kali setahun minimal ya. Nah, ini luar biasa ini ya, museum ini di Inggris ini. Kemudian museum ini juga ya memberikan gambaran ya bagaimana orang-orang Inggris dia begitu apik ya, begitu cermat, begitu teliti menjaga khasanah ya sejarah dan kebudayaan mereka gitu. Ya. Jadi kayak di British
Museum atau National Gallery atau Natural History Museum itu ya yang terkenal di London, itu koleksi budaya, koleksi barang-barang antik, barang-barang bersejarah itu ngumpul di sana. Bahkan tidak hanya di Inggris ya, di seluruh dunia gitu ya. Seluruh dunia gitu ya. Naskah-naskah klasik gitu dan sebagainya itu ada di Inggris gitu ya. Makanya kadang di Indonesia itu kalau kita mencari naskah itu biasanya ke Eropa ya, kalau tidak di Belanda ya di Inggris. Karena memang kalau di kita itu pertama belum terlalu belum tahu memahami betapa pentingnya sejarah, betapa pentingnya ya barang-barang yang terkait dengan literatur sejarah atau barang-barang yang terkait dengan uh, budaya gitu ya. Tapi kalau orang-orang Inggris itu bagaimana dia sudah dari awal itu sudah pencuri star istilahnya ya. Dia mengoleksi koleksi barang-barang cagar budaya dan dibawa ke Inggris gitu ya. Kemudian historical buildings ya, ini tadi yang disebutkan sama teman kita ya, Indah ya. Ada Jam Besar, ada Big Ben. Kemudian ada Tower Bridge. Ya, Tower Bridge ini kayak jembatan Ampera kalau di di Palembang ya. Bisa ya jembatannya bisa naik gitu ya. Mungkin kalau ada kapal yang lewat gitu. Kemudian ini juga The Beatles, mungkin ini yang di bawah ini patungnya personal The Beatles, dan di belakangnya itu adalah bangunan cagar budaya gitu ya, historical buildings ya. Jadi di sini barang-barang atau bangunan-bangunan juga ya yang bersejarah itu begitu dijaga ya. Bahkan ada National Heritage List for England, yaitu kayak NGO ya atau mungkin kayak charity-nya yang mendata kemudian memberikan funding ya untuk barang-barang atau mungkin bangunan-bangunan yang terkait dengan cagar budaya. Kemudian mengapa sih kita harus studi di UK gitu ya? Itu mungkin sedikit motivasi untuk teman-teman semua gitu ya. Kenapa sih kita harus kuliah di UK atau kuliah di luar negeri ya? Nah, ada satu keunikan di Inggris ini ya. Kalau kalian atau teman-teman semua mau kuliah di Inggris, S2 gitu ya. Kalau S2 itu efektif dan hemat waktu. Karena S2 di Inggris itu cuma 1 tahun gitu ya. Jadi kalau di Inggris ini 1 tahun, mungkin kalau di Indonesia kan 2 tahun ya, atau di Australia dan Amerika itu 2 tahun. Jadi kalau di Inggris cuma 1 tahun dengan waktu 3 semester ya. Tapi memang padat ya, jadwalnya. Kalau ingin ya yang mendapatkan gelar S2 atau master dengan waktu yang cepat dan kualitas yang bagus, ya Inggris salah satu pilihan gitu kan. Karena di sini juga ada 2 kampus besar ya. 2 kampus top dunia, yaitu yang di sebelah kiri itu Cambridge University ya, University of Cambridge ya. Kemudian yang sebelah kanan kemarin saya baru ke sana ya, makanya saya nggak bisa ngisi hari Sabtu ya. Karena saya baru ke Oxford ya, kebetulan juga sempat jalan-jalan di kampusnya gitu ya, kampusnya yang klasik gitu ya, bagus ya. Nah, ini kampus Oxford. Nah, itu mungkin ya gambaran tentang Inggris ya. Silakan nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, kita mungkin lebih banyak ke sesi sharing dan diskusi ya. Karena mungkin untuk membahas baik positif negatif atau sisi-sisi budaya atau mungkin apa, kita bisa lakukan melalui diskusi. Terima kasih. Mangga silakan. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. silakan yang mau bertanya, silakan. Boleh? Ayo, ada yang mau bertanya? Jadi di Inggris itu sepertinya berbeda ya dengan di Indonesia gitu ya. Mungkin ya yang tadi dari segi ada positifnya mungkin kita harus bisa ambil mereka menghargai histori ya gitu, sejarah ya. Kalau di kita kan sejarah justru mungkin masih berpolemik dan kadang-kadang dibelokkan. Tapi Inggris Iya, juga iya, betul, seperti betul. yang saya dengar memang ada beberapa yang tidak suka juga karena
Inggris itu seolah-olah mencuri katanya ya, mencuri benar-benar bersejarahnya. Benar Tapi sejarah kalau gitu ya. iya, tapi kalau kita pikir kan kalau tidak diambil oleh Inggris pastinya akan hilang benda itu gitu ya. Dan rusak Kan mungkin ya. betul. Iya, kan ada yang bilang Akan juga dijaga. bahwa apa namanya? Mahkota Ratu Inggris itu kan apa namanya? eh, berliannya itu katanya dari India kan itu disebutnya itu saya lupa apa itu dari rebutan Sultan India katanya begitu ya jadi bukan milik Inggris sebetulnya tapi dia pakai di mahkota kerajaannya itu jadi memang ada sedikit polemik tapi saya pikir tidak jadi masalah seperti halnya Perancis yang menyimpan banyak data-data sejarah ya di Louvre itu ya Louvre Prancis itu saya pikir ya kalau bahkan katanya kan peninggalan-peninggalan Majapahit gitu ya, keris-keris kuno, kemudian naskah kuno, ya itu apalagi di Sunda saja sendiri naskah Sunda itu banyaknya kalau Anda mau meneliti menjadi seorang dokter apa namanya bahasa Sunda, kita tidak bisa belajar di Bandung, harus pergi ke Leiden karena manuskrip Sunda kuno komplitnya di Leiden semua dibawa oleh orang Belanda ke sana gitu. Jadi syarat mutlak untuk lulus menjadi dokter ahli bahasa Sunda itu biasanya mereka harus belajarnya pergi ke Leiden mau tidak mau gitu. Ya, silakan ada yang ditanyakan boleh Izin bertanya, Pak. boleh silakan. Nah Mas Ibto silakan. Ya, Mangga. Ini saya ingin bertanya terkait toleransi agama di situ gimana ya, Pak? Soalnya kan Islam kan di sana bisa dibilang sangat-sangat minoritas untuk agama di Inggris gitu. Bentuk toleransi dari mereka itu apakah mereka lebih ke bodo amat aja gitu, itu your privacy gitu, atau ada sedikit hal yang bikin culture shock mungkin gitu, Pak? Itu dari saya pertanyaannya. Ya, terima kasih ya, Wah, indah ya atas pertanyaannya. Jadi memang di Inggris ini seperti yang saya katakan itu multi faith ya, multi religion meskipun secara mayoritas itu kan Kristen ya, Kristiani ya. Tapi agama-agama lain seperti agama Islam dan Hindu, Buddha, Yahudi, ya kan banyak juga yang sekarang yang agnostik ya. Artinya mereka tidak ya mereka percaya ada Tuhan tetapi tidak beragama secara resmi gitu lah gitu ya. Jadi di Inggris itu agama itu menjadi ranah privacy gitu ya, menjadi ranah privat gitu ya. Makanya kalau di kita ya di Inggris mungkin agak sedikit tricky-nya ketika kita mau lebaran gitu ya. Kalau lebaran itu kita kalau di Indonesia kan ada libur lebaran tuh. Ada libur lebaran 2 hari, 3 hari. Kalau di Inggris itu tidak ada libur lebaran gitu ya. Idul Fitri, Idul Adha ya tetap aja kuliah gitu. Baik. Tapi kita bisa minta izin gitu ya. Minta izin ke sekolah kalau anak-anak ya atau ke kampus gitu ya. Kalau kita misalkan ada pertemuan atau meeting dengan pembimbing kita bisa minta izin untuk menggeser hari dan sebagainya. Jadi sebenarnya fleksibel aja sih. Memang secara aturan kenegaraan ya yang diakui libur itu Christmas gitu ya. Christmas itu tanggal 25, 26, 27 itu biasanya mereka ada libur Christmas itu ya. Tapi secara umum ketika kita ingin merayakan apa ya agama kita ya misalkan Idul Fitri, Idul Adha juga apa namanya dibolehkan dan dipersilahkan gitu. Bahkan saya kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha saya biasanya di lapangan di sini ya. Jadi kalau di lapangan itu kan lebih ramai gitu kan dan lebih luas itu tempatnya dan kemarin karena COVID juga kan lebih terbuka gitu alam itu. Jadi kalau kayak di masjid itu kan biasanya lebih kecil dan lebih sempit. Jadi ya dibolehkan silakan aja gitu ya untuk agama itu. Jadi tidak ada ini apa tidak ada pelarangan dan sebagainya ya seperti itu. Cuma mungkin ada beberapa kasus saja lah yang mungkin segelintir lah mungkin ada kasus tentang apa namanya orang berjilbab di apa namanya dicemooh atau apa itu pun mungkin ya setiap orang itu ya nggak mungkin dalam 60 juta orang itu baik semua kan gitu ya. Jadi ada hal-hal yang nggak baik juga gitu. Jadi itu yang sedikit gitu ya. Jadi tidak apa ya tidak mengeneralisir gitu ya. Jadi secara umum apa namanya kondisi di UK. Bahkan kalau di kampus di Coventry sendiri kalau kita misalkan ada apa harassment atau mungkin ada
sedikit rasis atau mungkin atau orang yang mencemooh, mencibir atau diperlakukan tidak adil karena agama kita, kita bisa melapor gitu ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kita memiliki hak privacy, tetapi ketika hak privacy kita diganggu atau kita tidak nyaman gitu ya, kita tidak tenang, kita bisa melaporkan itu gitu ya ke orang atau ke pihak berwenang gitu ya. Jadi sebenarnya ya walaupun kita minoritas sih, ya kita masih masih bisa kok beribadah dengan nyaman gitu ya, tidak ada gangguan dan sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini sih aman-aman saja gitu ya. Tidak ada clash atau apa ya. Kalaupun ada dulu mungkin melihat di video atau apa ya, misalnya penentangan terhadap pembangunan masjid atau apa, itu pun segelintir orang ya. Dan itu pun tidak mewakili semua masyarakat Inggris gitu ya. Karena mungkin bisa jadi karena misalnya kalau di kita itu kan kalau misalkan ini menjadi catatan buat kita juga ya, evaluasi gitu ya. Ketika kita bangun masjid itu, kita juga harus menyiapkan lapangan atau tempat untuk parkir gitu ya, tempat untuk orang yang nyebrang dan sebagainya sehingga tidak membuat kemacetan. Poinnya itu aja sih. Kalau dia membuat kemacetan itu yang membuat orang tidak nyaman kan akhirnya gitu ya. Jadi poinnya ketika kita membuat analisis AMDAL mungkin ya bahasa kita ya, dampak terhadap lingkungan, ya it's okay aja, fine aja. Jadi di sini kan kalau mungkin ada orang yang nggak setuju misalkan ada terhadap pembangunan masjid, ya kan hak freedom of speech sudah ada ya, silakan aja demo gitu. Tapi nggak sampai anarkis gitu kan. Kalau sampai anarkis nanti dibawa ke ranah hukum gitu ya. Jadi poinnya sih sebenarnya ya oke aja, nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini lancar, tidak ada hambatan. Bahkan kalau untuk orang yang ya menerapkan itu ya orang Sikh gitu ya, dia pakai kayak pakai turban atau pakai sorban itu kemana-mana, kampus kemana dia selalu pakai itu ya, sorban, tidak ada masalah gitu kan. Ada kita yang pakai cadar ya, yang ibu-ibu kan kemana-mana ya nggak masalah gitu. Jadi mungkin nggak ada juga orang takut gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia kadang kita yang oh ini kita mau pakai cadar gimana teroris, nggak juga. Di sini orang pakai cadar banyak, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya toleransi orang itu ya nyaman-nyaman aja sih ya. Silakan aja menggunakan atribut-atribut keagamaan yang tidak diatur gitu. Seperti itu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Boleh? Nah, Mas Cip, saya penasaran juga, apakah di sana itu di sekolah-sekolah sudah mulai, apakah memang ada pelajaran budi pekerti gitu? Atau memang dari orang tuanya sendiri yang mengajarkan anak-anaknya supaya jadi toleran itu gitu? Apakah bawaan masyarakatnya atau ada pendidikan tertentu gitu? Kan kalau seperti yang kita tahu ya di Indonesia kan tidak ada pendidikan tertentu. Dulu ada pendidikan moral Pancasila yang bisa membatasi itu. Nah sekarang kan nggak ada tuh, karena kan semakin bebas saja kan gitu ya, jadi semakin rasa toleransinya berkurang, kebinekaan yang nggak begitu kuat seperti itu ya. Nah kalau di Inggris kira-kira apakah ada nggak kayak kelihatan nggak misalnya dari mulai TK diajarkan mereka untuk menghargai orang lain gitu, seperti itu ada nggak kira-kira? Iya. Saya kebetulan tidak ada anak yang sekolah di sini ya. Mungkin dari cerita teman-teman lah, kita kan sering ngobrol ketemu ya. Jadi memang di sekolah itu multikultural ya, terutama di daerah Coventry gitu ya, daerah yang multikultural. Mereka diajarkan ada mata pelajaran agama ya, agama. Tapi mata pelajaran agama ini untuk semua agama gitu. Untuk semua agama. Jadi kadang mereka itu ke gereja itu untuk mempelajari agama-agama itu secara ya tidak secara detail ya, tapi poin-poin utamanya mereka tahu gitu ya. Kemudian Islam, kemudian Kristen, kemudian Hindu, Buddha, semuanya ada pelajaran itu. Dan mereka ya seperti tadi ya, ada doktrin British values gitu ya tadi, privacy, kemudian freedom of speech, kemudian personal space dan sebagainya itu integrated ya di sana ya, ada pembelajaran di sana. Dan saya lihat sebenarnya kalau di Inggris ini ya bagaimana peran dari orang tua sebenarnya, orang tua itu dari keluarga ya terutama mereka memberikan
penanaman pendidikan sejak dini gitu ya. Nanam pendidikan sejak dini. Sehingga kalau kita lihat di untuk daerah-daerah apa ya, Inggris yang banyak orang native Inggrisnya gitu ya. Beberapa daerah yang saya kebetulan tinggal juga agak jauh dari pusat kota Coventry, misalnya di daerah Rugby, daerah-daerah yang banyak native. Saya lihat mereka itu apa ya, tertib, teratur gitu ya, jalan itu ya. Jadi mereka tidak ramai. Kalau kita kan biasanya kalau pulang itu kan banyak apa ya, teriak-teriak atau apa ya itu ya. Ya itu ya, kalau pulang sekolah gerombol dan sebagainya. Tapi mereka itu kayak disiplinnya, dari disiplin itu bagus gitu ya. Dari disiplin dan bagus. Dan kemudian ya karena apa ya, tadi ya, kesantunan, kemudian privacy dan sebagainya adalah ciri khas di Inggris, maka sejak dari keluarga mereka tanamkan itu. Gitu. Sejak dari keluarga itu tanamkan. Maka sejak ini juga apa namanya di taman kanak-kanak, mereka sebenarnya kalau di Inggris itu mereka tidak banyak belajar mata pelajaran ya, tapi mungkin lebih banyak ke akhlak ya, budi pekerti, kemudian pelajaran-pelajaran yang terkait dengan life skill ya untuk kehidupan mereka gitu ya. Jadi mungkin sebagai komparasi ya sebenarnya mereka itu mungkin akan belajar lebih serius ketika mereka kayak senior high school gitu ya, kayak udah di tahun SMP atau SMA. Tapi kalau udah SD, masih SD gitu ya, mereka itu anak-anak itu diajak untuk apa ya, kerja, membuat karya, kemudian banyak berdiskusi. Nah, mereka itu ini bagusnya ya, buat kerja kolaboratif lah ya, kerja kelompok gitu ya. Jadi ada nilai apa filosofis mungkin ya kalau di kerja kelompok itu ya. Jadi kalau di kita itu kerja kelompok itu bukan oh kamu kerja ini biar yang lain nyantai-nyantai aja. Enggak, sebenarnya di situ kerja kelompok itu mereka membangun networking, jejaring gitu ya. Mereka saling menghargai gitu ya. Di situ kan nilai-nilai apa ya, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai mutual respect dan sebagainya itu muncul dan terrealisasi di aktivitas kegiatan sekolah itu gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi memang saya tidak tahu secara khusus, tapi sepertinya tidak ada secara khusus itu ya, Mas Adi ya, yang kayak PPKN gitulah ya, warganegaraannya. Tapi mungkin ada yang ada budaya-budaya Inggris yang memang diajarkan secara inherent di sekolah gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bebas apapun, silakan. Yang masih penasaran tentang Inggris, mumpung ada ada apa penduduk asli sekarang. Baru 3 tahun ya penduduknya. Iya, silakan ada yang mau coba tanya? Enggak? Yuk. Ya silakan, atau mungkin ada yang minat mau Bobby sekolah silakan. di UK atau di Inggris kemana? Oke, Bobby mau tanya katanya. Oke. Ya, mangga izin- Bobby, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Kan Ya, silakan. kalau yang saya baca kan Pak, Inggris ini merupakan salah satu yang punya pendidikan terbaik di dunia Pak. Nah itu tuh kira-kira sistem belajar mereka itu gimana ya Pak? Terus apakah ada perbedaan dengan Indonesia? Gimana ya Pak? Wah, terima kasih. Bagus banget nih pertanyaannya nih, Bobby ya. Ya, seperti saya sampaikan juga bahwa Inggris itu kayaknya dianggap kota pelajarnya dunia lah gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan kayak Bandung atau Jogja itu kota pelajar gitu ya. Kalau di dunia itu Inggris termasuk salah satu destinasi kota pelajar. Meskipun ya biaya kuliahnya sangat besar ya. Kalau di Eropa kayak Jerman, Prancis, Belanda itu bahkan ada yang gratis ya. Kalau di Inggris itu satu tahun itu SPP-nya itu ya hampir 200 atau 300 juta ya. Jadi kalau kita bayar sendiri itu nggak apa namanya, nggak bisa gitu, harus pakai beasiswa. Nah, kenapa udah SPP-nya mahal, orang masih banyak berminat untuk kuliah di Inggris? Nah, kita lihat bahwa dari segi mutu gitu ya dan kualitas ternyata memang ya salah satu kampus terbaik dunia itu di sini, di Cambridge, Oxford, dan seluruh kampus di UK itu terakreditasi ya, kayak ada apa namanya, ada standar mutu lah gitu ya, sehingga menjadi apa layak ya untuk kita studi di sana bahkan di seluruh dunia. Ya kayak miniatur dunia itu ya di Inggris lah. Ya. Kalau kita mau ketemu orang apa namanya
Afrika gitu, Australia, Amerika, kemudian Asia udah nggak kehitung lagi ya. Ya di kampus gitu ya. Di kampus itu miniatur dunia gitu. Jadi itu menjadi poin juga penting. Kemudian mengapa di Inggris itu menjadi apa ya? Memiliki kualitas terbaik ya seperti yang ditanyakan Bobi ya. Bagaimana sistem pembelajarannya gitu ya. Nah, pembelajaran di sini tadi ya luar biasanya kalau kita itu mungkin sudah mulai ya diterapkan ya, itu adanya critical thinking ya, berpikir kritis gitu ya dan mendalam gitu ya. Jadi Inggris ini terkenal ya apa ya, pemikiran-pemikiran kritis dan mendalamnya gitu ya. Bahkan para pakar-pakar, misalkan pakar linguistik aja ya, itu banyak dari Inggris kayak Leach gitu kan, yang pragmatik, kemudian korpus linguistik, kemudian ya pokoknya terbitan Cambridge, Oxford atau Edinburgh itu menjadi rujukan apa ya, bidang studi apapun ya, termasuk Adam Smith juga dari Inggris kan ya gitu ya, atau siapa gitu kan, jadi pakar-pakar dunia. Jadi di sini apa ya, kemampuan untuk berpikir kritis gitu ya, analitik gitu dan sebagainya sangat penting gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat oh ini seperti ini, tetapi kita lebih mendalam kenapa seperti ini, why gitu. Kemudian kalau enggak why not gitu. And what then gitu ya. Lalu bagaimana dan sebagainya. Jadi critical thinking ini memicu kita untuk rasa ingin tahu, ya, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mendalam. Dan selanjutnya yaitu budaya diskusi, ya, budaya diskusi di kelas itu ya. Saya ikut beberapa kelas ya, apa namanya di apa karena saya PhD, saya sebenarnya nggak ada mata kuliah ya, tapi karena saya membutuhkan beberapa apa ya, beberapa mata kuliah atau materi tentang metodologi dan juga tentang teori tentang ini ya, analisis wacana, saya masuk ke beberapa kelas gitu ya. Dan saya amati gitu ya, di kelas itu sangat aktif gitu ya. Jadi kalau ketika dosen itu menerangkan tidak terlalu banyak gitu, tapi lebih banyak ke diskusi gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan kebalikannya ya, dosennya panjang gitu ya, diskusinya dikit. Karena bahkan mungkin kita malu gitu ya. Kalau di Inggris itu tidak ada pertanyaan yang salah. Jadi bertanya apapun silakan, nggak ada ya, istilahnya pertanyaan, pertanyaan ini nggak berbobot atau nggak bermutu atau pertanyaan nggak ada gitu. Di Inggris itu tidak ada, there is no wrong question, but there is a wrong answer. Kalau salah jawaban ada ya, tapi kalau pertanyaan yang salah nggak ada. Gitu. Jadi kita bebas bertanya, atau apa gitu. Jadi kita bebas berpendapat ya, freedom of speech tadi ya. Bahkan kita boleh berbeda loh dengan dosennya gitu, nggak harus sama gitu. Jadi artinya nuansa diskusi, nuansa budaya networking dan sebagainya ini perlu kita contoh ya. Terutama budaya diskusi lah ya. Jadi kayak budaya diskusi kita kayaknya kalau di Indonesia itu setelah kelas itu bisa kita hitung orang yang mau bertanya lah gitu ya. Tapi kalau di Inggris orang rebutan untuk bertanya gitu. Rebutan rame. Saling apa ya? Saling timpal menimpali, bahkan mungkin belajar dari pengalaman dan sebagainya. Kenapa? Saya pikir dengan bertanya, kemudian berdiskusi, kemampuan kita akan bertambah dan meningkat. Itu yang mungkin saya lihat ya kenapa kualitas pendidikan kampus-kampus di Inggris cukup bagus. Selain mungkin juga fasilitas ya, fasilitas kampus juga memadai, perpustakaan juga lengkap dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tidak apa ya, tidak menjadi poin yang membantu meningkatkan kualitas kalau di kelasnya pasif gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu kan aktif di kelas, dan tentunya ketika aktif itu kan sebelumnya membaca kan. Saya nggak tahu nih kalau di Indonesia teman-teman ketika masuk kelas apakah udah membaca dulu atau kita ya dengerin dosen dulu lah. Nanti kalau membaca itu ketika mau ujian aja. Jadi yang didapat itu saja kan. Kan kalau kita kuliah itu sebenarnya banyak hal yang tidak didapat. Bahkan dosen itu pun belajar dari kita gitu kan, dari mahasiswa gitu.
Nah, mungkin yang harus kita ubah persepsi dan gaya kita belajar itu ya tadi ya, sebelum masuk kelas kita baca. Misalnya kita membahas tentang apa ya, tentang budaya Inggris atau apalah. Kita sebelumnya itu kita baca minimal searching lah. Apa sih Inggris? Mungkin nanti kita ketika sesi tanya diskusi kita bisa sampaikan ide kita, pertanyaan kita atau apa gitu, kita lontarkan. Gitu. Jadi memang sangat menarik ya kalau kita memang bisa melihat apa namanya pola-pola pikir di kampus-kampus besar itu mereka luar biasa dalam mengembangkan critical thinking. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan tidak menjawab sehingga nanti bisa kita cari sumber-sumber lain atau mungkin ada pertanyaan lanjutan Mas Bobi? Ya. Belum ada, Pak. Siap. Ya, silakan yang lain. Oke, boleh yang lain? Saya mungkin Pak. Boleh, Ya, Ikhwan? silakan. Ya. Ikhwan. Sedikit penasaran sih Pak. Ada nggak sih Pak tanggapan respon atau responnya warga asli Inggris kepada orang luar dari Inggris tuh gimana Pak? Ada nggak sih batasan-batasan atau membeda-bedakan gitu Pak? Gitu, Oh Pak. gitu ya. Ya, saya sampaikan tadi ya bahwa sebenarnya Inggris itu termasuk ini ya, udah bagus ya dalam apa namanya toleransi gitu ya, poinnya gitu ya. Secara umum ya, secara umum. Nanti kita lihat kasus per kasus itu kan beda ya. Secara umum, ya jadi mereka pun welcome sekali terhadap para pendatang. Misalnya kemarin ada pendatang dari ya, beberapa dari Syria gitu ya. Kemudian kemarin dari Afghanistan ya kalau nggak salah. Yang itu ya. Mereka kan konflik di negaranya gitu ya. Dan pindah ke mencari suaka di Inggris. Jadi sebenarnya ya welcome sekali gitu mereka gitu ya. Welcome. Kemudian di Inggris juga sebenarnya banyak para pendatang kalau saya tahu dari Eropa Timur gitu ya. Misalkan di Polandia, Latvia, kemudian beberapa negara Eropa Timur yang mereka terutama apa ya bekerja di sektor industri lah atau mungkin kerja di misalkan jadi driver, jadi ya kerjaan inilah kalau bahasa ini ya bukan kerjaan di level akademik level, tapi kerjaan-kerjaan kayak buruh dan sebagainya banyak dari Eropa Timur di ini. Jadi sebenarnya mereka juga membutuhkan gitu ya, membutuhkan tenaga-tenaga itu gitu ya, sehingga ya tidak ada ketegangan lah ya, tidak ada ketegangan atau apa antara orang di Inggris dengan para pendatang. Kayak orang-orang misalkan dari Afrika, teman saya banyak ya dari Algeria, Afrika, Nigeria gitu ya. Mereka di Inggris, kemudian kuliah di Inggris, kemudian mereka bekerja gitu di Inggris. Ya, banyak gitu ya. Bahkan dari Indonesia juga banyak teman-teman yang udah jadi apa namanya? Permanent resident lah bahasanya, penduduk ya, permanent resident yang penduduk tetap di sini. Jadi tidak ada apa namanya pembedaan dan sebagainya gitu ya. Tidak ada pembedaan. Jadi memang di sini sudah cukup bagus lah dan cukup mapan gitu ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat secara apa namanya, secara lebih detail gitu ya, lebih close gitu ya. Ternyata kalau untuk ini ya pekerjaan dan sebagainya, misalkan kalau di UK ini bagusnya sistemnya tidak ada kayak orang-orang terlantar gitu, orang-orang yang apa ya gelandangan ya. Sebenarnya gelandangan ada, tapi sebenarnya dia itu udah dikasih tempat, dikasih apa namanya rumah dan sebagainya yang layak gitu. Tapi mereka nggak mau ya. Biasanya orang-orang yang gelandangan itu adalah pemakai pecandu narkoba dan sebagainya gitu ya. Dan mereka memang ingin apa namanya tinggal di itu ya, di emperan gitu. Karena mereka tidak mau terikat dengan aturan-aturan di apa ya kayak di kalau ada rumah tentunya mereka harus ikut aturan kan.
mereka nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Tapi karena mereka ingin bebas, candu dan sebagainya, ya, mereka tinggal bisa. Ya, dan ini pun sebenarnya sudah ada solusi kan. Kalau di Indonesia itu kan sebenarnya kalau misalkan ada peminta-minta dan sebagainya, itu kan sebenarnya nggak boleh ya, dilarang. Nah, tapi masih tetap banyak gitu. Nah, di sini kayaknya nggak terlalu banyak ya, paling 1-2 lah. Dan itu pun apa ya, orang itu nggak terlalu nggak terlalu berminat untuk ngasih, kecuali ngasih makanan. Karena di situ ada tulisan memang jangan ngasih ke pengemis karena nanti digunakan untuk beli narkoba dan sebagainya. Gitu. Karena negara udah menjamin itu untuk makan dan perumahan dan sebagainya sudah ada gitu. Ya gitu. Bahkan orang udah tak lanjut lansia juga sudah diberikan ini udah diberikan layanan gitu dari negara manapun. Jadi tidak memandang itu dari native English atau dari mana gitu. Jadi sebenarnya secara sistem karena ketika kita di Inggris kita bekerja kita bayar pajak dan pajaknya itu sangat besar gitu ya. Dan itu yang membuat Inggris bisa memberikan santunan, memberikan fasilitas untuk warganya gitu. Jadi poinnya sih seperti itu ya. Cuma memang kalau beberapa ini kalau Swiss aja ya secara umum ya. Jadi Inggris itu akan mengutamakan orangnya sendiri gitu ya, warganya sendiri ketika ada pekerjaan gitu ya, pekerjaan A. Nanti dia akan mengutamakan orang-orang yang pekerjaan yang ada di situ gitu, yang orang-orang asli Inggris ya. Nanti kalau orang asing nggak ada, baru nanti dia cari dari luar. Kalau kita kan kadang ngebalik ya, supaya keren ambil dari luar. Kalau di Inggris itu kebalikannya itu. Ya, jadi dia harus utamakan orang sini dulu gitu, orang Inggris dulu kalau kerjaan. Nanti kalau nggak ada, baru kita cari dari luar. Gitu. Jadi memang poinnya bahwa itu kan wajar aja sih ya, kayak gitu ya. Kalau misalkan kita ada keluarga ada orang butuh kerjaan, yang diutamakan pasti keluarga sendiri ya. Nah, baru orang lain, gitu. Jadi kebanggaan mereka terhadap solidaritas kepada kewarganegaraan itu sangat penting. Walaupun secara itu eksplisit nggak ada ya di aturan gitu ya. Tapi secara saya lihat ya secara umum gitu ya, secara keseharian itu seperti itu. Gitu. Jadi kebanggaan terhadap kewarganegaraannya gitu ya. Mereka cinta produk-produk dalam negeri. Nah ini yang mungkin kita contoh. Mereka itu sangat bangga terhadap produknya dalam negeri gitu. Kalau misalkan misal British potatoes gitu, mereka buat besar-besar gitu. Jadi orang Inggris itu dia akan lebih yakin dan lebih percaya terhadap produknya sendiri gitu. Ya, jadi bangga terhadap produk dalam negeri lah. Kalau di Indonesia itu ya sering diiklankan ya. Tapi kadang itu ya mindsetnya kadang orang wah lebih bangga terhadap produk dari luar. Padahal kalau ya sebenarnya tidak perlu diiklankan ya. Tapi dilakukan gitu maksudnya. Tapi kalau di Inggris itu memang ya dilakukan gitu ya. Jadi mereka bangga dengan produk dalam negeri mereka, maka mereka yang membeli produk-produk yang ada di dalam negeri gitu, karena mereka British gitu, dibuat di Inggris atau dibuat di mana gitu. Mereka bangga terhadap itu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, masih ada lagi? Jadi sebetulnya memang saya pikir ya semuanya berawal dari pendidikan ya. Karena mulanya sebetulnya pendidikan gitu ya, karena dari kecil dilatih oleh orang tuanya, tentunya orang tuanya juga sebetulnya sudah memiliki bekal juga untuk melatih anak-anaknya, yaitu tadi kata Pak Cipto bilang kan dilatih sejak dini itu critical thinking-nya. Ya, orang Indonesia itu kurang di situnya memang ya. Jadi segala sesuatu itu ditelan bulat-bulat gitu tanpa dilihat dulu kiri kanannya gitu ya, senggol-senggol langsung aja yang ikut gitu ya. Itu tapi mungkin juga karakter juga ya. Nah, itu juga yang perlu dibenahi. Karakter orang Indonesia kan gitu, ada lagi rame ikut rame gitu ya. Tanpa siapa tahu juga itu maknanya apa, kan kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ada orang misalnya berbondong-bondong ke tempat apa gitu ya, misalnya tuh lagi rame semuanya ngikut, itu kelihatan gitu ya, orang Indonesia itu critical thinking-nya masih rendahnya di situ. Sama seperti misalnya dulu saya masih kepikiran juga ya, misalnya contoh di kita itu seringkali kan tren itu musiman ya gitu ya.
Misal kemarin kan tren batu akik. Nah, ya orang tuh nyari gitu, ngikut karena di TV lagi tren, ngikut semua gitu. Padahal kan kalau kita pikir lagi critical thinking-nya jalan gitu ya. Buat apa sih ikut-ikutan gitu ya? Toh memang apa namanya mungkin itu bisa jadi berharga, barang berharga di waktu yang akan datang. Tapi kan kita lihat sendiri ya, di kita itu seringkali begitu, nanti timbul tenggelam akhirnya gitu ya. Jadi ada muncul hilang gitu ya. Nah itu pun sama. Saya pikir ya critical thinking ini juga perlu diajarkan ya sejak dari kecil dulu kalau kita pengen mengubah suatu Betul, apa betul. sudut pandang gitu ya, kayaknya dari kecil dulu deh gitu ya. Mulailah misalnya pemerintah itu mencanangkan program pendidikan yang terstruktur gitu ya, setidaknya melatih critical thinking. Apalagi zaman sekarang Indonesia itu keteteran dari segi informasi, saya pikir ya, karena informasi sebegitu banyak dari internet sana sini gitu ya. Nah itu saya khawatir juga kalau tidak ada pembelajaran mengenai critical thinking tadi. Nah mudah untuk diadu domba begitu ya, karena kan kita seolah-olah menerima dari WhatsApp saja, jangankan gitu ya, orang banyak yang tertipu gitu ya, hanya dari pesan WhatsApp yang Ya, ya, betul. tiba-tiba menyebutkan Anda mendapatkan undian gitu. Itu ribut. Atau misalnya sekarang kan sering ada kan itu apa arisan yang ketipu arisan itu ya, arisan online atau apa. Kan sudah jelas itu kan beberapa kali kejadian. Ada aja terus setiap tahun itu selalu berulang begitu ya. Jadi saya pikir memang mungkin kita harus berkiblat dari luar itu mencari nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena mengubah itu nggak gampang, memang butuh waktu, butuh proses. Hanya kalau Betul. pemerintahnya memfasilitasi, ya saya pikir bisa. Harusnya sih bisa, begitu ya. Sedikit banyak bisa. Karena yang saya tahu semakin ke sini ya itu tadi. Makanya kan pemerintah zaman sekarang mungkin berusaha lagi sebetulnya, ya termasuk juga mengeluarkan program-program seperti ini pun ini usaha awal ya, MPKM modul Nusantara ini pun juga sebetulnya larinya maunya ke sana gitu ya. Pemerintah itu saya gambar juga. Jadi pengen supaya setidaknya nanti generasi yang akan datang itu adalah sedikit banyak tentang tahu tentang negaranya sendiri, tahu tentang budayanya, memahami orang lain, toleransi dengan orang lain, karena itu memang bekal untuk masa depan gitu dan tidak mudah untuk mengubah itu gitu ya. Nah di Inggris tadi critical thinking memang betul ya, karena kan di sana itu juga kalau usia sudah dianggap dewasa 17 itu bukan urusan lagi orang tua, bagi Iya, orang betul, betul. kan begitu ya Kak Masif ya kalau di luar itu. Jadi karena kenapa bukan lagi urusan orang tua? Karena mereka sudah dianggap dewasa dan sudah bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu ya. Nah kalau itu kenapa? Karena bekalnya sudah mapan. Ya sama seperti halnya apa ya proses hewan gitu ya. Kalau kita lihat hewan ngasih makan anaknya sampai dia usia tertentu kan dia lepas. Nah itu ya secara logikanya hewan pun sudah punya pemikiran bahwa dia itu sudah siap hidup mandiri gitu ya. Silakan gitu ya. Nah ini aturan-aturan inilah yang saya pikir ya pendidikan perlu dikuatkan dari mulai sejak dini dilihatkan, apalagi zaman sekarang orang harus bisa milih gitu ya, ini informasi benar, ini informasi salah, ini harus Anda ambil, ini jangan, kan itu harus sekarang kan begitu ya. Apalagi anak kecil, saya khawatir juga anak kecil zaman sekarang kan pegang mainnya HP terus gitu ya, dan HP ini kan apa tiap saat beritanya bisa berubah-ubah gitu ya, dan saya nggak tahu nih critical thinking ini apakah sudah ada penelitian tentang psikologi anak itu ya, yang zaman sekarang melihat apakah si anak itu nantinya seperti apa gitu, karena khawatir juga di kita mulai anak-anak kita itu anak-anak kecil SD SMP kan dia sudah pakai HP tuh ya. Nah HP ini kan sekarang informasi banyak sekali, tapi pembelajaran di di apa di persekolahan tetap tidak ada yang menyentuh hal itu yang dikhawatirkan ya, sebatas teori gitu ya. Nah itu Iya, pikir iya. kita harus sedikit banyak ya, bukan artinya ini ya, tapi mengambil lah sedikit yang nilai-nilai positif. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, betul banget itu Kang Adi tadi yang sampaikan ya. Jadi memang di sini
saya lihat saya kebetulan juga interaksi dengan anak-anak tetangga gitu ya, anak tetangga ya. Usianya mungkin antara 6 ya, 6 atau 5 gitu ya, atau 7 gitu ya. Dia memang secara matematika nggak terlalu hebat gitu ya. Nggak terlalu hebat, hafalan kurang. Tapi kalau dia pola pikir kritisnya bagus gitu. Jadi memang sejak kecil ditanamkan itu. Dan mereka ketika anak-anak itu nggak dikasih HP, Mas Adi. Jadi mungkin saya lihat HP-nya tuh mereka tuh HP-HP jadul lah. Untuk ini ya, untuk telepon aja mungkin. Jadi memang apa ya, mungkin karena dianggap tradisional atau apa, tapi memang sangat bagus sih sebenarnya. Anak sebelum dia cukup dewasa gitu ya, belum dikasih gadget dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan anak-anak SD udah pegang gadget ya. Kalau di sini, juga ada dikasih. kalau di sini dia kalau masih dianggap SD ya, ya mungkin usia SD itu rata-rata sampai 12 tahun ya mungkin ya. Ya. Itu ke sekolah itu harus diantar orang tua. Dijemput dan diantar orang tua. Kalau ada apa-apa harus izin dan tanda tangan orang tua. Jadi kontrol orang tua itu sangat ketat banget ya. Mas Adi mungkin akan sangat paradoks ya nanti ketika dia udah 17 tahun ke atas bebas gitu ya. Nah, tapi kalau dia dari kecil sampai 17 itu apapun harus orang tua. Misalkan kita mau ngambil foto aja, itu nggak boleh itu tanpa izin orang tua. Mau ngerekam nggak boleh tanpa izin orang tua. Atau mungkin kita mau ngambil data misalkan, ngobrol gitu ya, itu nggak boleh. Harus ditemani orang tua. Atau mungkin harus ada tanda tangan orang tua di situ. Dan saya kemarin juga sempat itu ya, teman itu ya, sekolah di SD gitu kan, ya primary school. Kebetulan orang tuanya ini ada janjian dengan supervisor gitu di kampus. Jadi saya harus jemput dia gitu kan anaknya. Dan jemput itu harus dikasih tahu ke pihak sekolah. Ini yang akan jemput namanya ini gitu. Jadi nggak sembarangan apa orang jemput atau mungkin siapa gitu. Jadi harus orang tua atau atas otoritas orang tua. Dan kalaupun mau beli apapun, biasanya nggak boleh di bawah usia 17 tahun. Jadi kalau mau beli apapun itu apa ya? Kayak harus kalau beli eBay itu ya atau apa, itu harus di atas 18 tahun itu biasanya. Dan saya pernah beli pisau cutter lah untuk ini ya, untuk menulis buku. Itu strict itu ya. Dia nggak mau ngirim karena belum ketemu saya. Karena dia kalau apa namanya harus ada kartu apa namanya KTP lah gitu ya, bahwa usia kita di atas itu gitu. Nah, kalau mau beli rokok atau beli apa harus ada KTP-nya di atas 18 tahun. Jadi kalau anak-anak SMP nggak bisa beli atau anak-anak apa nggak bisa, strict gitu ya, strict. Kalau sampai ketahuan bisa ini ya, bisa berkaitan dengan hukum gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin tinggal aturan aja ya, kemudian dengan realisasi penerapannya gitu. Jadi mungkin itu juga yang harus kita banyak belajar dari ini ya, dari Barat itu ya. Memang dari kecil sampai usia 16 mereka harus ikut apa yang dikatakan orang tuanya. Makanya ada ya, mungkin beberapa kasus ya, 17 tahun itu 18 lah gitu ya. Dia makin parah gitu ya, karena merasa di penjara gitu ya, sama pindah itu. Tapi rata-rata iya bagus lah, kecuali orang tuanya dia broken home atau apa gitu ya. Tapi rata-rata di sini ya kalau udah 18 tahun dia menjadi orang yang bertanggung jawab lah gitu. Gitu Mas Adi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, ya berarti kita simpulkan saja, tidak perlu sampai jam 3 ya. Jadi jelas ya ketika kita belajar di luar itu sebetulnya belajar banyak hal ya Mas Cip ya yang bisa kita dapatkan. Mulai dari pendidikan, mulai dari toleransi, kebinekaan, budaya, kemudian adaptasi dengan lingkungan, itu kan semuanya harus kita hadapi ya. Jadi sebetulnya belajar di luar itu mudah tidak mudah, enak tidak enak begitu ya sebetulnya gitu ya. Sebetulnya ya saya juga sebetulnya kalau misalnya punya kesempatan di luar ya pengen juga kan gitu ya. Ya sampai sejauh ini belum lah gitu ya kalau sampai ini dan mikir lagi Mas Cip kalau harus kuliah lagi ya mungkin bisa postdoc ya gitu ya postdoctoral degree Ya, itu masih bisa hanya 1 tahun atau 2 tahun jadi
asisten profesor biasanya ya, associate profesor kalau untuk Iya. Nah, saya kepikiran juga sih sempat kata satu apa ikut untuk 1 atau 2 tahun gitu ya. Tapi ya itu tadi semuanya perlu direncanakan dulu gitu ya, dan apa namanya ya banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Tapi setidaknya dengan apa namanya kita belajar di luar atau ya kita ambil contoh dari Mas Cipto ya pengalaman-pengalamannya, ternyata memang di Indonesia itu banyak hal yang perlu kita benahi ya, dan itu tidak bisa dari satu orang, harus semuanya, pemerintah yang sebagai penggeraknya, masyarakat juga harus ikut juga ngikut gitu ya. Kalau pemerintah cuma bikin undang-undang, masyarakatnya diam saja, ya sama aja gitu ya. Nah, jadi saya pikir itu yang harus diini, dan satu hal lagi ya apa namanya generasi ke depan itu harus bisa menjadi sebuah teladan sebetulnya. Ya memang seperti yang tadi saya bilang, pemerintah mungkin pengennya balik lagi ke seperti ajaran lama. Tapi kalau ajaran lama terlalu ortodok juga nggak akan bisa gitu ya, karena zaman sekarang sudah beda zamannya, nggak kayak zaman Soeharto yang orang bisa nerima begitu saja. Ya, kalau sekarang kan enggak ya. Tapi pendekatan tadi critical thinking, critical apa namanya thinking dan critical eh, kalau kita sebutkannya ya berpikir kritis dan bertindak secara kritis gitu, critical behavior juga ya itu juga perlu gitu ya. Nah, dengan mempelajari itu orang bisa semakin tajam dan itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Sebetulnya ke situ sih larinya ya, karena secara tidak langsung orang kadang-kadang ya itu tadi Indonesia itu sering tergiring masalah sedikit, masalah agama ngikut, masalah politik ngikut, gitu ya sedikit-sedikit apa mudah terprovokasi. Nah, supaya tidak terprovokasi, makanya diperlukan suatu pembelajaran critical thinking yang baik plus dukungan dari orang tuanya, karena semakin sedikit, semakin sekarang ini saya lihat orang tua di Indonesia itu justru semakin apa namanya tidak peduli dengan anaknya gitu ya, itu yang saya khawatirkan gitu ya. Mereka cuman kalau ke sekolah pun kan sekarang ya sudah, jadi ketika disekolahkan orang tua tuh mikirnya ya sudah lepas, itu urusan sekolah bukan urusan saya lagi. Nah itu yang jeleknya, padahal dulu itu zaman saya saja masih ingat gitu ya, orang-orang tua zaman dulu itu ke anak-anaknya masih ya, apalagi misalnya zaman sekarang ya lihat aja merokok, dia banyak ya anak kecil yang merokok, padahal kan aslinya dulu itu merokok, jangankan ngerokok, minum kopi saja dulu orang tua dulu tuh ngelarang ya, orang tua dulu tuh minum minum kopi buat anak TK misalnya, jangan nanti katanya belet, orang Sunda bilang belet itu nantinya bodoh katanya gitu, jangan minum kopi, padahal usianya 5 tahun gitu ya atau 6 tahun gitu tuh. Jadi penasaran gitu ya, zaman saya SD tuh kopi itu rasanya gimana. Karena kan orang tua dari sejak kecil pun gitu. Karena kenapa? Mungkin tahu efek sampingnya kopi itu saja, itu kan merusak lambung. Satu itu kalau nggak kuat. Kedua, bisa saja jadi susah tidur kan gitu, si anaknya jadinya aktif terus sampai malam kan gitu. Nah itu hal-hal kecil. Kemudian ke sekolah ya. Dulu kan zaman dulu ya itu. Dulu itu sebetulnya dua hal. Jadi di kita itu tidak hanya orang tua, guru pun sebetulnya ikut bertanggung jawab. Harusnya itu. Ya pendidikan itu dua. Karena banyak juga yang saya lihat guru-guru zaman sekarang pun dia tidak belajar sisi psikologi anak gitu ya. Jadi kadang-kadang guru itu disuruh ngajar ya ngajar aja, setelah ngajar sudah aja gitu ya. Jadi tidak seolah-olah menahin kewajiban aja, ngajar sudah, tidak ada pesan-pesan yang disampaikan, tidak pernah ngobrol dengan anak-anaknya, tidak pernah apa namanya afeksinya kurang begitu ya, itu juga sedikit yang saya pikir perlu pemenahan. Oke, jadi untuk kali ini kegiatan inspirasi yang kedua. Terima kasih banyak untuk Pak Cipto atau Mas Cipto Wardoyo yang sudah berkenan hadir subuh-subuh. ini pagi, berarti di sana hari apa Mas Cip ini? Iya, Masih hari Ahad nih, Minggu. Minggu. Wah, oke, masih minggunya minggu pagi tapi ya minggu subuh gitu. Iya, subuh Minggu subuh. Oke. Kalau di kita kan ini sudah minggu sore mau menjelang asar ya sekarang gitu. Nah, jadi terima kasih banyak atas apa namanya hadirannya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua, mengambil Amin, pengalaman amin, amin.
pelajaran Mas Cipto di luar, dan semoga sukses juga kuliahnya lancar. Kembali lagi ke Indonesia dengan selamat tentunya ya, karena zaman COVID ini ya sekarang kan agak khawatir ya kalau di luar itu belum juga stabil ya. Indonesia alhamdulillah sudah bagus, tapi kita juga nggak tahu ya, kita tetap harus waspada juga, jangan sampai terlena sudah enggak ternyata masih ada, kan namanya penyakit kan nggak. Ya, nah semoga semuanya berjalan lancar. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini inspirasi sudah berlangsung dengan lancar. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih Pak. Mas Adi. Oke, sama-sama. Mohon Mas Cipto ya.